Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sadatus Syifai dengan NIM J500200036. Jadi, di sini saya akan membawakan video tugas inhal NIM genap, yaitu materi tentang bulbus oculi. Jadi, bulbus oculi berfungsi sebagai indera penglihatan yang terletak di dalam kavum orbita. Nah, bulbus oculi berbentuk bulat, ujung frontal disebut polus anterior, ujung occipital disebut polus posterior. Nah, untuk gambarnya nanti kita pakai yang netter. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi saya pakai gambar netter ini di halaman 11. Nah, halaman 100. Nah, jadi bulbus oculi itu terdapat dinding. Nah, dindingnya itu dibagi menjadi 3 lapis, yaitu yang pertama ada tunica fibrosa. Tunica fibrosa merupakan bagian terluar dari bulbus oculi yang terdiri dari bagian posterior yang opak, sklera, dan bagian anterior yang transparan, kornea. Yang pertama kita bahas tentang kornea dulu. Nah, kornea itu letaknya di paling depan di sini. Ini namanya kornea. Nah, kornea merupakan lapisan penutup bola mata. Pada bagian depan transparan dan merupakan media refrakta yang paling kuat. Lapisan kornea itu ada 5, yaitu lamina epitelial anterior, lamina limitans anterior, substantia propria, lamina limitans posterior, lamina mesotelium atau endotel. Nah, di situ pun ada limbus. Kornea merupakan batas antara kornea dan sklera. Di sini tuh namanya limbus kornea. Merupakan batas antara kornea dan sklera. Nah, limbus ini terletak dalam sulcus yang terletak di tepi sklera yang disebut sulcus sklerae. Sumber nutrisi kornea adalah pembuluh darah, limbus, humor aqueous, dan air mata. Jadi, vaskularisasinya, kornea adalah avaskular dan sama sekali tidak mempunyai aliran limfe. Kornea mendapatkan nutrisi dengan cara difusi dengan humor aqueous dan dari kapiler yang terdapat di pinggirnya. Inervasinya itu dialiri oleh nervi ciliaris longi dan dari divisi ophthalmica nervus trigeminus. Lanjut ke yang dinding tunica fibrosa yang kedua, yaitu ada sklera. Nah, sklera itu ada di yang bagian sini. Kalau tadi misalkan kornea di bagian sini, sklera tuh di bagian melingkarnya ya. Melingkarnya ini namanya skleranya. Sklera merupakan bagian opak yang terdiri dari jaringan fibrosa padat dan berwarna putih. Di posterior, sklera ditembus oleh nervus opticus. Lamina sribosa adalah daerah sklera yang ditembus oleh serabut-serabut nervus opticus. Sklera juga ditembus oleh arteri dan nervus ciliaris dan pembuluh venanya, yaitu vena vorticosae. Ke arah depan sklera langsung beralih menjadi kornea pada pertemuan sklera kornea. Jadi inervasinya itu nervus ciliaris ya. Lalu kita masuk ke dinding yang kedua, yaitu tunica vasculosa. Tunica vasculosa merupakan bagian tengah bulbus oculi dan lapisan berpigmen serta kaya pembuluh darah. Lapisan ini terdiri dari belakang ke depan. Nah, jadi yang pertama itu ada lamina choroidea. Choroidea adalah segmen posterior uvea di antara retina dan sklera. Jadi yang dari sklera, yang ini tadi retina. Jadi di antara sini ini ada namanya lamina choroidea. Lapisan ini berwarna coklat, vaskuler, dan kaya fasa darah. Choroidea berfungsi untuk memberi nutrisi atau mendarai pada retina yang menyokongnya. Choroidea berwarna merah dan dapat dilihat dengan oftalmoskop. Lalu yang kedua ada corpus ciliare. Merupakan bagian uvea. Corpus ciliare itu terletak di antara iris dan lamina choroidea. Batas belakangnya adalah ora serrata, jadi kemungkinan itu ada di sekitar sini ya. Itu merupakan batas antara corpus ciliare dan pars optica retinae. Lapisan corpus ciliare dari luar ke dalam adalah musculus ciliaris, lalu ada lamina propria, lalu ada stratum pigmenti corpus ciliaris dan pars ciliaris retinae, lalu ada corpus ciliaris, terdapat plica ciliaris, processus ciliaris, fibrae circularis, dan fibrae meridionalis. Processus ciliaris berfungsi untuk mensekresi humor aqueous. Lalu ada orbiculus ciliaris. Lalu vaskularisasinya adalah circulus arteriosus iridis major.
Lalu yang ketiga ada iris. Iris itu di bagian ini. Itu iris. Iris merupakan lanjutan ke frontal corpus ciliary dan tidak melekat pada tunica fibrosa. Iris berfungsi sebagai diafragma berpigmen dan kontraktil dengan lubang di tengahnya yaitu pupil. Nah, warna iris ini bergantung dengan pigmen yang dikandung yaitu coklat atau pigmen banyak, biru pigmen sedikit. Pada albino merah jambu akibat bayangan darah, iris membagi ruangan antara kornea dan lensa menjadi kamera okuli anterior dan kamera okuli posterior yang masing-masing berisi humor aqueous. Kamera okuli anterior dibatasi setelah anterior oleh permukaan posterior kornea dan sebelah belakang oleh iris dan bagian sentral oleh kristalin. Kedua kamera okuli dibatasi oleh iris dan pupil. Lalu terdapat tunica nervosa atau retina. Nah, tunica nervosa atau retina itu berada di sini. Dia itu berbentuk berlapis-lapis. Lalu pertama ada pars pigmentosa, lalu ada pars nervosa. Lalu retina itu terdiri dari 10 lapisan, yaitu 1 lapisan stratum pigmenti dan 9 lapisan stratum cerebral yang mulai dari bagian dalam yaitu membrana limitans interna, stratum nervosum, stratum ganglioner, stratum flexiform internum, lamina nuclearis interna, stratum flexiform externum, lalu lamina nuclearis externa, membrana limitans externa, lamina neuroepitel, lalu epitel pigmenti retina. Nah, lalu kita masuk ke isinya. Isinya itu ada humor aqueous. Humor aqueous adalah cairan yang mengisi CoA dan COP, merupakan sekret dari prosesus ciliaris dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Nah, fungsinya itu untuk menyokong dinding bola mata dengan memberi tekanan bola mata dari dalam hingga menjaga bentuk bola mata, memberi nutrisi pada lensa, membuang sisa metabolisme. Lalu ada lensa kristalina. Lensa kristalina merupakan bangunan bikonveks dengan diameter 1 cm, avaskular dan transparan. Letaknya yaitu di belakang iris dan di depan corpum vitreum serta dikelilingi oleh prosesus ciliaris. Lensa melekat pada prosesus ciliaris melalui fiksatornya yaitu ligamentum suspensorium lentis atau zonula zini. Lensa sendiri berfungsi sebagai media refraktor dengan kekuatan plus 20D untuk memfokuskan sinar pada retina. Kemampuan lensa untuk menambah kemampuan refraksinya disebut daya akomodasi. Lalu yang terakhir ada corpus vitreum. Corpus vitreum merupakan gel transparan seperti gelatin avaskular dibungkus oleh membran vitrea. Ini berfungsi untuk menambah pembesaran mata, menyokong permukaan posterior lensa, membantu melekatkan pars nervosa dan pars pigmentosa retina. Nah, selesai penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.